Anda masih di Dokter Rose Indonesia. Satu pertanyaan penting dari saya. Jika Anda saat ini masih berusia muda, apakah Anda tetap berisiko terkena stroke? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Meski beberapa tahun yang lalu penderita stroke cukup awam pada masyarakat kita saat mereka berusia lansia atau di atas 50 tahun, namun data riset dari kesehatan sejak tahun 2012 ditemukan beberapa penderita stroke ternyata berawal sejak usia masih muda. Dan penyebabnya tentu saja beragam. Nah, bicara masalah usia, tentunya ini sudah bisa dimulai dari usia 20 atau 15 tahun hingga 45 tahun. Di atas meja ini, Anda bisa lihat junk food adalah salah satu dari meningkatnya resiko penderita stroke di usia muda. Nah, untuk bicara mengenai stroke, saya akan undang rekan sejauh saya, Dr. Yohana. Halo Dr. Yohana. Hai Dr. Yan. Iya, bicara masalah stroke, saya yakin masyarakat kita sudah cukup familiar ya. Stroke itu dengan beragam yang mereka lihat sendiri atau mungkin pihak keluarga mereka sudah pernah mengalaminya. Tapi sebelum kita bicara jauh mengenai penyebab dan tidak kalah penting adalah pencegahan, stroke itu adalah salah satu gangguan yang mengenai otak. Ya. Tapi definisi lengkapnya nih dari seorang spesialis saraf, kira-kira berupa apa, Dok? Biasanya kalau misalnya definisi lengkapnya adalah stroke itu merupakan gangguan aliran darah yang tiba-tiba ke otak yang bisa disebabkan oleh karenanya ada sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Oke. Nah, hal-hal itu biasa disebabkan oleh faktor-faktor resiko, misal seperti darah tinggi, kencing manis, merokok, penyakit jantung, dan kolesterol yang tinggi. Nah, ini adalah suatu faktor risiko yang meningkatkan terjadinya stroke. Betul. Terlebih mau itu usia muda apalagi usia tua. Ya. Ya. Nah, ini bicara masalah stroke. Tadi dokter mengatakan bahwa ini terjadi pada otak. Kita balik ke sini nih, Dok. Oke. Ya. Nah, ini ada alat peraga. Ya, alat peraga ini ada otaknya. Nah, ini apakah ada perbedaan yang signifikan antara rusaknya beberapa bagian otak dengan risiko keluhan yang diterima oleh si penderita? Secara langsung pasti ada. Kalau misalnya dia kenanya di pembuluh darah yang kecil, kemungkinan terjadi stroke-nya atau gejala yang diderita oleh pasien itu akan lebih ringan. Tetapi kalau misalnya kenanya pembuluh darah yang lebih besar dan terlambat dibawa ke rumah sakit, otomatis kerusakannya akan lebih besar dan menimbulkan disabilitas atau kecacatan yang lebih parah juga. Untuk keluhan, ada yang kan keluhan dari stroke itu ujung-ujungnya ada yang lumpuh total, ada yang meninggal, ada yang pelo saja, atau yang pasti adalah penurunan dari angka kualitas hidup mereka. Nah, di sini ada perbedaan nggak, Dok? Stroke itu ada dua jenis, Dr. Yan. Stroke yang disebabkan oleh perdarahan dan penyumbatan. Stroke yang disebabkan oleh perdarahan biasanya cenderung pada orang yang mengalami darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi yang saya tekankan adalah jika pasien tersebut memiliki darah tinggi, kontrol dengan baik, minum obat darah tinggi teratur. Jangan sampai kalau misalnya sudah normal 120/80 terus obatnya di stop, itu tidak sama sekali. Itu banyak sekali fenomena yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah stroke penyumbatan. Stroke penyumbatan itu bisa disebabkan oleh hipertensi juga bisa, kemudian kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, merokok, dan obesitas juga. Dari dampaknya perdarahan dan sumbatan, biasanya dari pengalaman Dokter Yohana itu kan yang dikhawatirkan dari stroke adalah meninggal mendadak. Ya. Nah, meninggal mendadak kebanyakan ini perdarahan atau sumbatan ya, Dok? Yang lebih parah biasanya perdarahan. Karena ya? perdarahan biasanya pasien itu mengalami tiba-tiba sakit kepala, kemudian sakit yang hebat, kemudian dia kadang-kadang juga bisa kejang, kemudian jatuh. Itu biasa disebabkan oleh perdarahan. Kalau penyumbatan biasanya lebih progresif. Jadi dalam arti jadi perlahan-lahan, tetapi ada juga yang bisa tiba-tiba tidak bisa digerakkan tangannya seperti itu, atau tiba-tiba bisa tuh. Itu biasa disebabkan oleh perdarahan. Kalau penyumbatan biasanya lebih progresif. Jadi dalam arti jadi perlahan-lahan, tetapi ada juga yang bisa tiba-tiba tidak bisa digerakkan tangannya seperti itu, atau tiba-tiba bisa cuman kok ada rasa baal ya atau kesemutan ya, atau tiba-tiba tidak bisa melihat, tapi tidak langsung fatal seperti langsung meninggal. Kerusakan yang terjadi pada otak pada penderita stroke itu sangat tergantung secepat mana Anda
segera bawa ke dokter jika menemukan gejala-gejala berikut ini. 1, apa dok? Misalnya ada bicara pelo, Bicara pelo, oke. kemudian kelemahan sesisi, tiba-tiba tangan atau kaki tidak bisa digerakkan, Ya. atau bibir mencong. Oke. Kemudian dia ada baal kesemutan, sama tiba-tiba tidak bisa melihat, Oke. seperti itu. Nah ini dari tadi kan kita berdua doang nih dok yang Ya. ngobrol. Saya yakin penonton saya juga penasaran ingin bertanya. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ayo silakan. Siapa ya ingin bertanya ya? Oke. Muda. Saya pengen yang paling muda deh. Ayo mbak, yang baju abu-abu silakan. Saya Fatima dari Jakarta. Iya. Saya Fatima mau tanya- usianya berapa? 17 tahun. 17. Oke. Saya mau tanya dok, apa stroke itu faktor dari keturunan? Oke. Takut ya? Kalau orang tuanya stroke, apa mungkin anaknya juga terkena? Seperti hipertensi atau darah tinggi, kencing manis, kegemukan atau obesitas, penyakit jantung, merokok, itu yang sebetulnya secara langsung memberikan kontribusi meningkatnya angka kejadian stroke. Baik, nah jadi masalahnya di sini adalah stroke di usia muda. Pencegahan itu yang paling utama yang melingkupi gaya hidup. Gaya hidup ini apa? Jenis makanan yang kita konsumsi, istirahat dalam tidur, istirahat dalam pikiran alias manajemen stres, dan tentunya adalah olahraga. Ya, tolong diperhatikan sejak awal karena usia tidak menentukan penyakit yang kita derita saat ini dan kemudian hari. Terima kasih Dr. Rihana atas Sama-sama. partisipasinya di Dr. Indonesia. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik di Dr. Indonesia, jadi jangan kemana-mana.